Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Imam Dedikasi Malik Nur, Anissa, dan Andi Alivia Tenriesa akan mempresentasikan materi psikologi forensik. Baik, saya Andi Alivia Tenriesa akan menjelaskan tentang definisi psikologi forensik. Istilah forensik berasal dari kata Latin yaitu forensis yang berarti forum. Psikologi forensik sendiri adalah bidang psikologi yang menerapkan pengetahuan psikologis ke berbagai konteks dan keputusan hukum. Psikologi forensik juga meneliti dampak dari keputusan-keputusan dan efektivitas dari intervensi yang dibuat untuk membantu orang-orang menghindari hubungan negatif dengan hukum. Adapun penerapannya sendiri, psikologi klinis yang bekerja di bidang forensik terlibat menangani berbagai masalah hukum, termasuk yang pertama, jika seorang individu sakit jiwa sehingga sulit untuk dirawat inap secara paksa. Yang kedua, seseorang yang dituduh melakukan kejahatan kompeten secara mental sehingga dapat diadili. Yang ketiga, pelaku tindakan ilegal terbilang waras pada saat melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, seseorang yang menderita kerugian secara psikologis sebagai dampak dari suatu cedera atau trauma, dan jika demikian, seberapa serius hal tersebut. Terkait dengan kompetensi dan tanggung jawab kriminal, kompetensi yang dimaksudkan di sini berfokus pada kemampuan terdakwa untuk melanjutkan pengadilan dan harus dibedakan dari penyelidikan ulang tentang tanggung jawab pidana, seperti pembelaan atas kegilaan yang berfokus pada kondisi mental terdakwa pada saat melakukan pelanggaran hukum. Penilaian kompetensi terdakwa untuk berpartisipasi dalam proses pidana biasanya dimulai dengan pemeriksaan status mental, fokus interview singkat yang dirancang untuk mengevaluasi ingatan, suasana hati, orientasi atau sikap, pemikiran, dan kemampuan terdakwa untuk berkonsentrasi. Jika evaluasi kompetensi menunjukkan terdakwa yang kompeten, proses hukum dilanjutkan dan terdakwa menghadapi persidangan. Jika terdakwa ditemukan tidak kompeten, gambarannya menjadi lebih rumit. Untuk kejahatan yang tidak serius, dakwaan dapat dibatalkan dan diganti dengan meminta terdakwa untuk menerima perawatan. Biasanya itu berbentuk dalam pengobatan psikotropika. Jika tuntutannya serius, terdakwa biasanya dikembalikan ke institusi untuk perawatan yang dirancang untuk melatih kompetensi, dan jika berhasil akan mengakibatkan terdakwa dapat diadili. Psikologi forensik juga membantu hakim untuk menentukan apakah terdakwa kompeten untuk memahami dakwaan terhadap dirinya dan untuk membantu pembelaan hukumnya. Psikologi forensik membantu hakim dan juri menentukan apakah pembelaan untuk penyakit jiwa berlaku. Apakah pada saat terjadi kejahatan, gangguan mental menghalangi terdakwa untuk memahami sifat keliru dari perilakunya dan dari mengendalikan tindakan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menilai status psikologis dalam pengadilan perdata. Dalam kasus perdata, jika ada suatu tuduhan, maka psikolog forensik terlibat dalam kasus tersebut. Contohnya dalam persidangan kompensasi pekerja, di mana seseorang telah menderita kerugian secara psikologis. Dalam hal ini, dokter juga dapat membantu pengadilan menentukan apakah seseorang memiliki kapasitas mental yang cukup untuk membuat keputusan penting, seperti membuat surat wasiat atau menjual properti. Dalam tuntutan hukum, contohnya saja tindakan gugatan. Tindakan gugatan yaitu ketika penggugat dalam kasus perdata menuntut tergugat karena merugikan mereka atau harta benda mereka. Gitu contohnya. Untuk kompensasi pekerja berdasarkan stres atau klaim PTSD berdasarkan pengalaman traumatis.
Nah, dokter mengumpulkan bukti tentang sifat dan tingkat kerusakan psikologis menggunakan banyak prosedur penilaian. Mereka juga membantu pengadilan untuk menghakimi apakah seseorang secara mental itu kompeten untuk membuat keputusan penting tertentu untuk dirinya sendiri. Baik, selanjutnya otopsi psikologis dan profil kriminal. Otopsi psikologis sering dilakukan untuk membantu menentukan suatu kasus, apakah misalnya kematian seseorang terjadi akibat bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan. Profil kriminal terjadi ketika kejahatan telah dilakukan tetapi identitas orang yang melakukannya itu tidak diketahui. Dokter juga yang bertindak sebagai profiler menggunakan ilmu psikologis untuk menggambarkan kategori tersangka yang paling mungkin. Seperti yang telah disebutkan, kebanyakan penilaian forensik seperti kebanyakan penilaian klinis lainnya itu mencakup wawancara, observasi, dan pengujian klien yang masih hidup. Kadang-kadang dokter mungkin diminta untuk memberikan pendapat tentang keadaan pikiran orang yang telah meninggal sebelum kematiannya. Dalam kasus seperti itu, dokter jelas harus melakukan evaluasi tanpa partisipasi orang tersebut. Evaluasi psikologis postmortem ini dikenal sebagai otopsi psikologis atau analisis kematian samar. Yang pertama ada otopsi psikologis. Otopsi psikologis pertama diyakini dilakukan pada tahun 1950-an ketika sekelompok ilmuwan sosial di Los Angeles mulai membantu kantor koroner county dalam menentukan apakah bunuh diri, pembunuhan, atau kecelakaan adalah penyebab kematian yang paling mungkin dalam kasus samar tertentu. Otopsi psikologis juga digunakan dalam kasus kompensasi pekerja ketika keluarga karyawan mengklaim bahwa kondisi kerja yang penuh tekanan atau trauma terkait pekerjaan berkontribusi pada bunuh diri atau kematian akibat kecelakaan. Lalu, untuk memutuskan apakah individu yang meninggal memiliki kapasitas mental yang diperlukan untuk secara kompeten mengeksekusi atau mengubah surat wasiat. Dan yang terakhir, untuk mendukung argumen yang dibuat oleh terdakwa pidana bahwa orang yang mereka bunuh mati karena bunuh diri bukan karena pembunuhan. Selanjutnya, profil kriminal. Otopsi psikologis menyerupai suatu teknik yang dikenal sebagai profil kriminal. Dalam sebuah kasus, dokter mengambil kesimpulan tentang motif dan keadaan pikiran seseorang berdasarkan catatan kehidupan atau data lain yang ditinggalkan seseorang. Namun, dalam otopsi psikologis, identitas orang yang belum diketahui dan pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya mengenai pengawasan anak dan kebugaran orang tua. Kasus hak asuh anak melibatkan lebih banyak psikolog klinis daripada bidang pekerjaan forensik lainnya. Dokter melakukan evaluasi terhadap orang tua yang bercerai dan anak-anak mereka untuk membantu pengadilan memutuskan tindakan apa yang paling sesuai untuk kepentingan anak. Salah satu bidang yang paling cepat berkembang bagi dokter dalam psikologi forensik adalah penilaian krisis dalam keluarga. Selanjutnya, Haas tahun 2014 menyebutkan terdapat 4 jenis perwalian anak untuk kasus perceraian orang tua. Yang pertama, perwalian tunggal atau sole custody. Jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada salah satu orang tua, pihak ayah atau ibu untuk menjadi wali kepada anak secara penuh. Yang kedua, perwalian terpisah atau divided custody. Jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada kedua belah pihak orang tua untuk mengasuh anak pada kurun waktu yang berbeda, misalnya dalam waktu 1 tahun pertama bersama ayah dan tahun berikutnya bersama ibu dan seterusnya. Yang ketiga, perwalian terbagi atau split custody. Jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada masing-masing pihak orang tua yang memiliki lebih dari satu anak untuk mengasuh anak secara terbagi. Misalnya, ibu menjadi wali bagi anak perempuan dan ayah menjadi wali bagi anak laki-laki. Dan yang terakhir yaitu perwalian bersama atau joint custody. Jenis perwalian ini memberikan kewenangan kepada orang tua secara bersama-sama dalam mengasuh anaknya. Baik, selanjutnya Tender Years Doctrine, yaitu penentuan hak untuk menjadi wali bagi anak pada pasangan yang bercerai menjadi permasalahan tersendiri. Pada tahun 1800-an, paham mengenai Tender Years Doctrine terus berkembang.
di mana peran ibu dianggap lebih tepat dalam memberikan pengasuhan kepada anak sebagai wali, dan ibu dipandang secara natural memiliki kasih sayang dan kelembutan atau tender yang anak butuhkan dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, konsep ayah yang bekerja dan kurang memiliki waktu di rumah untuk bercengkrama dengan anak semakin memperkuat doktrin ini. Fulero dan Reichsman tahun 2019 dan Haas tahun 2014. Yang selanjutnya mengenai sengketa hak asuh anak. Psikolog klinis sering terlibat dalam aspek hukum krisis keluarga, terutama ketika orang tua berpisah atau bercerai. Pada kasus ini, dokter biasanya diminta untuk melakukan evaluasi hak asuh anak dan menawarkan rekomendasi untuk membantu pengadilan menyelesaikan perselisihan tentang orang tua mana yang paling dapat memenuhi kebutuhan anak, dan para orang tua harus mempertahankan hak asuh mereka. Selanjutnya, peran psikolog forensik pada kasus perceraian. Menurut Fulero dan Reichsman tahun 2009 mengemukakan sejumlah alternatif peran yang dapat diperankan oleh psikolog forensik dalam konteks kasus perceraian, antara lain yang pertama, konselor pernikahan, yang kedua, mediator, yang ketiga, terapis anak, yang keempat, evaluator persidangan, dan yang terakhir, saksi ahli peran. Selanjutnya, mediasi penahanan. Karena perceraian adalah suatu pemicu stres yang kuat bagi anak-anak, dan karena pertempuran hak asuh yang berlarut-larut cenderung meninggalkan jejak anggota keluarga yang terluka secara emosional di belakang mereka. Para dokter mencurahkan perhatian yang semakin besar untuk membantu orang tua dan anak-anak mengatasi transisi ini, atau untuk menemukan alternatif dari pertempuran hak asuh. Nurts dan Thompson tahun 2013. Selanjutnya, penghentian hak asuh orang tua. Dalam kasus yang jarang terjadi, pengadilan dapat menghentikan hak asuh orang tua untuk melakukan kontak dengan anak jika pengadilan menemukan bahwa kontak tersebut akan merugikan kesejahteraan mental atau fisik anak tersebut. Atas temuan tersebut, anak tersebut ditempatkan di Departemen Kesejahteraan Anak setempat yang akan mencoba untuk menemukan rumah permanen bagi anak tersebut, baik pengasuhan permanen atau rumah angkat. Dalam sebagian besar kasus penghentian hak asuh orang tua, agensi yang meminta penghentian tersebut akan memberikan evaluasi yang dilakukan oleh psikolog klinis kepada pengadilan. Evaluasi dokter membahas persyaratan hukum negara bagian atau ditemukan dalam undang-undang dan keputusan kasus untuk penghentian. Yang terakhir, mengenai ahli kesehatan mental dalam sistem hukum. Sebagian besar praktik asesmen forensik mengharuskan dokter bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli dalam berbagai masalah. Dengan melakukan itu, mereka mendapat manfaat dari mengetahui bagaimana sistem hukum bekerja dan dari menggunakan praktik yang divalidasi secara empiris. Bersaksi sebagai saksi ahli adalah salah satu aktivitas forensik psikolog klinis yang paling terlihat. Menurut definisi hukum, saksi ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ilmiah, teknis, atau khusus lainnya yang diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan. Adapun tugas dari para ahli sebagai berikut. Yang pertama, seorang ahli bersaksi atas kebijaksanaan hakim ketika hakim percaya bahwa pengetahuan ilmiah, teknis, atau pengetahuan khusus ahli lainnya akan membantu trial fakta untuk memahami atau mengetahui bukti atau untuk menentukan fakta yang dipermasalahkan. Yang kedua, keterangan ahli harus didasarkan pada fakta atau data yang cukup. Yang ketiga, kesaksian pakar harus didasarkan pada prinsip dan metode yang dapat diandalkan dan terima di bidang pakar tersebut. Dan yang terakhir, prinsip dan metode yang digunakan atau dirujuk oleh pakar harus dapat diterapkan pada fakta atau data yang ada.